hidup kami, waktu kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tahu atas izin Engkau. Kenapa Engkau berbuat dalam hidup kami? Kami tahu rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami terima semua sebagai anugerah yang terindah daripada Engkau. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, kami tahu semua atas izin Engkau Tuhan. Hidup kami dalam rancangan-Mu, dan kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dan terindah dalam hidup kami. Kami terima Tuhan sebagai anugerah yang terindah. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk
kami memuja. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Kami mau bersyukur Tuhan. Amin. Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawakan-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamahan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan tepuk tangan. Sorak-sorai. Biar hati-hatinya sumber dari segalanya. Biar kita, biar kita mengganggu, biar kita bisa, biar kita dalam hidup kita. Mari bersorak-sorai bagi namanya.
Nama Tuhan, sebentar kita akan terima firman Tuhan, firman Allah yang hidup, firman Allah yang menyelamatkan, firman Allah yang memberikan jalan keluar, firman Allah yang menyembuhkan. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah, kami siap mendengar, menerima, dan Kau mampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya. Kami mau sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini. Ku berterima kasih.
kami ada seperti saat ini semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dengan hati penuh syukur kami datang di rumah Tuhan. Kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Engkau, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu ya Tuhan. Karena itu kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lagi-lagi. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima pesan kebenaran firman yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan kebenaran firman. Sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom, puji Tuhan. Pagi ini Tuhan izinkan hujan, ya. Nah, biasanya kalau sudah hujan saudaraku, secara tubuh, secara daging, ya, lebih enak melanjutkan istirahat di rumah, tidurnya dibuat lebih panjang. Ini kan hari libur, gitu ya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir pada pagi ini, ya, mengalahkan tantangan atas keinginan tubuh, keinginan daging kita, untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Dan Alkitab berkata, jadi lelah dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan sediakan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah pesan-pesan terakhir Yosua. Sekali lagi, pesan-pesan terakhir Yosua. Kalau dinamakan pesan-pesan terakhir, berarti itu sesuatu yang penting. Ya, biasanya kalau ada orang tua menjelang mendekati saat-saat dipanggil pulang oleh Tuhan, kalau orang tua menyampaikan pesan, orang tua berkata-kata menyampaikan sesuatu, maka itu menjadi sesuatu yang penting. Anak-anak, keluarga biasanya memperhatikan dengan seksama apa yang dipesankan, apa yang disampaikan oleh orang tua sebelum dipanggil pulang oleh Tuhan. Mengapa? Karena ini pesan-pesan terakhir. Nah, Yosua, kita tahu Yosua itu adalah pemimpin dari orang Israel. Dia menggantikan Musa. Musa bisa membawa Israel keluar dari Mesir, namun Musa tidak bisa membawa Israel masuk tanah Kanaan. Gagal, Musa tidak bisa. Dilanjutkan kemudian tongkat estafet kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Yosua adalah orang yang setia. Dia mendampingi Musa, dia membantu Musa, ya, dengan setia. Layak dia menjadi pemimpin yang menggantikan Musa. Dan ketika Yosua memimpin, Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, setelah mereka masuk tanah Kanaan, mereka menikmati kebaikan Tuhan. Mereka menikmati hal-hal yang sangat indah di tanah Kanaan. Nah, lalu saat-saat menjelang Yosua meninggal, mengakhiri kepemimpinannya, ada beberapa pesan yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita lihat, kita belajar apakah pesan-pesan terakhir dari Yosua yang merupakan hal-hal yang penting bagi bangsa Israel
Nah, pagi hari ini juga Tuhan sampaikan buat kita. Berarti ini adalah hal-hal yang penting buat kita sebagai umat-umat Tuhan. Kita buka dari kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua di pasal yang ke-24 di ayat yang kedua. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa baca Yosua pasal 24 secara keseluruhan, karena itu adalah pasal yang terakhir dari kitab Yosua. Ya, nanti lengkap baca sendiri di rumah. Kalau saya ajak baca pagi ini terlalu panjang, memakan waktu. Saya mengambil beberapa ayat saja. Yosua 24 di ayat yang kedua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, yaitu bangsa Israel, beginilah firman Tuhan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada ilah lain. Ayat 3, tetapi aku mengambil Abraham bapakmu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Amin. Cukup sampai di situ. Bapak Ibu kasih sekat ya, atau beri tanda Yosua 24. Nanti kita akan kembali lagi di ayat-ayat yang selanjutnya. Nah, kalau Bapak Ibu baca terus ayat 4, 5, 6 dan selanjutnya, ya, Yosua menceritakan dari perjalanan bangsa Israel sebelum dia masuk tanah Kanaan, dimulai dari nenek moyangnya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan selanjutnya. Ya. Nah, ada 3 pesan terakhir, 3 kata-kata atau 3 pesan terakhir yang diberikan oleh Yosua kepada bangsa Israel di masa akhir dari kepemimpinan. Yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Yang pertama, Yosua menginginkan, Yosua berharap, Yosua rindu supaya bangsa Israel itu tertuju atau fokus kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya Yosua mengawali dengan kata, beginilah firman Tuhan. Yosua tidak berkata, inilah pengalamanku. Oh tidak. Yosua tidak berkata, inilah yang aku lihat. Tidak. Inilah yang aku alami. Tidak. Tetapi Yosua berkata, beginilah atau inilah firman Tuhan. Artinya apa? Yosua sangat berharap, Yosua merindukan supaya bangsa Israel terfokus, tertuju kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di kehidupan ini ada banyak hal yang bisa kita dengar. Berita-berita, informasi-informasi, apalagi sekarang kemajuan teknologi begitu luar biasa. Kalau zaman dahulu, zamannya Yosua, zamannya bangsa Israel, mungkin dengar informasi cuma melalui manusia yang langsung mengucapkan sesuatu. Manusia datang lalu ngomong, kamu dengar enggak ya? Ada kejadian begini. Dengar informasi cuma bisa orang ketemu dengan orang lalu ngomong, lalu cerita. Tapi zaman sekarang, saudara, tidak perlu ketemu dengan orang, cukup bisa melihat gadget. Dengan gadget kita bisa mendapatkan informasi begitu cepat. Ya, hal-hal yang terjadi bukan hanya di sekitar kita, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai di luar negeri. Itu semua bisa kita dapat, cuma dalam hitungan sekian detik. Dibuka, di googling, Mbak Google langsung memberikan keterangan informasi yang kita butuhkan. Nah, ini membuat ada banyak hal yang sangat bisa kita dengar. Ya, sangat bisa kita dengar. Entah itu berita yang memang bisa dipercaya,
bisa dipertanggungjawabkan, ataupun berita yang tidak bisa dipercaya, hoax. Sekarang ini banyak sekali hoax, ya. Gampang sekali orang menyampaikan sesuatu dan mempengaruhi banyak orang. Beberapa waktu yang lalu ramai, ya, sampai sekarang belum selesai. Ijazah dari Pak Jokowi dipertanyakan, ya, urusannya panjang, ya, sampai akhirnya hari ini masuk ke pengadilan, ya. Karena memang yang menyebarkan berita itu, wah, berani sekali. Dan kalau sudah menyebarkan berita, ya, orang sudah mengucapkan sesuatu, menyebarkan berita, ternyata beritanya salah. Orang itu cuma ngomong gini, loh aku loh cuma ngomong. Gampang, ya. Dia cuma ngomong, aku loh cuma ngomong, aku cuma berkata. Lah situ kok percaya? Konyol. Terlalu gampangnya, terlalu mudahnya orang menyampaikan sesuatu, dan belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Belum tentu kebenarannya itu sungguh-sungguh ada, belum tentu. Hanya mungkin berniat untuk membuat sensasi, membuat gosip, atau bahkan mungkin menjatuhkan seseorang, menghancurkan seseorang. Nah, itu berita-berita yang dengan mudah kita dapat, kita dengar hari-hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kehidupan ini, mana yang kita pilih untuk kita jadi fokus ketika kita mendengar sesuatu? Apakah perkataan berita-berita di sekitar kita, atau berfokus kepada firman Tuhan? Yosua berpesan kepada bangsa Israel, inilah firman Tuhan. Yosua sangat berharap supaya bangsa Israel berfokus kepada firman Tuhan. Mereka mengenal firman Tuhan, mereka mengerti firman Tuhan, dan tentunya mereka melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, Yosua berharap bangsa Israel mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Ini yang pertama. Berarti ini sesuatu yang penting untuk Bapak Ibu Saudara saya sebagai Israel secara rohani. Karena kita juga adalah umat-umat Tuhan. Secara jasmani kita memang bukan keturunan dari bangsa Israel, namun di dalam Kristus, ya Bapak Ibu Saudara, saya juga menjadi Israel secara rohani. Berkat Abraham juga disediakan buat kita, umat-umat Tuhan. Ya, jadi karena itu firman Tuhan juga datang kepada kita. Ayo fokus kepada firman Tuhan. Kalau kita tidak fokus kepada firman, kita dengar kata orang, kita dengar berita informasi, itu bisa membuat kita mengalami banyak hal. Cemas, khawatir, takut, bingung, dan sebagainya. Bahkan mungkin dibelokkan, disesatkan dari kebenaran karena dengar kata-kata yang bukan firman Tuhan. Ya, jadi yang pertama, mari perhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan begitu penting. Firman Tuhan sangat bermanfaat. Di kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan lihat 2 Timotius pada pasal yang ketiga, di ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 di ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan yang diilhamkan Allah ini bicara firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang dituliskan, firman Tuhan. Memang bermanfaat, sangat bermanfaat. Bermanfaat, berguna untuk apa? Satu, mengajar. Bapak Ibu Saudara, saya diajari. Tidak tahu, jadi tahu. Tidak ngerti, jadi ngerti. Tidak kenal, jadi kenal. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menyingkapkan, apa yang salah dalam hidup kita, yang perlu untuk diubah. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan, diubah. Yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi ternyata firman Tuhan begitu penting, begitu bermanfaat dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita diajari, kesalahan kita disingkapkan, dibukakan supaya tahu salahnya. Oh, salahnya di sini.
lalu kemudian diperbaiki kelakuan, tindakan yang salah diperbaiki, dan yang terakhir dididik dalam kebenaran, bertumbuh dalam kebenaran. Luar biasa. Nah, itulah sebabnya ya Yosua berkata, perhatikan, fokus kepada firman Tuhan. Perhatikan dengan sungguh. Jangan perhatikan yang lain. Mungkin kita cuma dengar yang lain sambil lalu, tapi dengar firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita makin mengenal firman Tuhan, kita makin bertumbuh, memperhatikan, mengerti firman Tuhan, dan tentunya melakukan firman Tuhan. Nah, orang yang melakukan firman Tuhan, setelah dia tahu firman, Alkitab berkata, dia itu bangunan rohaninya jadi kuat. Matius pasal 7 ayat 24 mulai, kalau Bapak Ibu baca, Matius 7 ayat 24 mulai dikatakan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Orang yang dengar firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan, ia itu digambarkan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu. Dia adalah orang yang bijaksana. Waktu datang angin ribut menerpa rumah itu, bangunan rumah itu tidak roboh karena dasarnya kuat. Tetapi orang yang mendengar firman, tahu firman, ngerti firman, tapi tidak melakukan, ia seumpama orang yang mendirikan rumah di atas dasar pasir. Dikatakan Tuhan, dia adalah orang yang bodoh. Waktu datang angin ribut memukul rumah itu roboh, dan hebatlah kerusakannya. Mengapa? Karena dasarnya, fondasinya tidak kuat, tidak benar, roboh. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman Tuhan. Tahu firman, mengenal firman, mengerti firman, bertumbuh dalam firman, dan tentunya melakukan firman Tuhan. Bangunan rohani kita akan kuat. Ya, jadi kalau ada umat Tuhan yang mudah meninggalkan Tuhan, umat Tuhan yang karena sesuatu hal akhirnya meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus, saya berani pastikan dia adalah orang yang tidak melakukan firman. Karena apa? Bangunan rohaninya lemah, bangunan rohaninya tidak kokoh. Waktu datang angin ribut, datang masalah, datang kesukaran, roboh bangunan rohaninya. Akhirnya tinggalkan Tuhan. Tapi umat-umat Tuhan yang tahu mengerti firman dan lakukan firman, saya percaya bangunan rohaninya akan tetap kuat, tegak berdiri. Meskipun datang tantangan, masalah, kesulitan, imannya, bangunan rohaninya tetap teguh berdiri. Nah, ketika umat Tuhan memperhatikan firman Tuhan, bukan hanya firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik, tetapi ternyata firman Tuhan itu juga membuat Bapak Ibu Saudara saya bisa jadi orang-orang yang berhasil, bisa jadi orang-orang yang beruntung. Ayo kita lihat sebentar ya. Yosua pada pasal yang pertama, di ayat yang ke-8. Yosua pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kitab Taurat itu bicara tentang firman Tuhan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dikatakan firman Tuhan diucapkan, firman Tuhan direnungkan, lalu bertindak sesuai dengan firman. Bertindak hati-hati, tidak gegabah, tidak sembarangan, tidak sembrono. Lanjut, ini kalimat terakhir, ini pasti disukai semua orang. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang tidak mau keberhasilan? Saya percaya tidak ada orang yang bilang, Pak, saya mau jadi orang gagal. Tidak ada. Maaf ya, itu orang yang tidak normal. Itu orang yang tidak sehat pikiran. Kalau orang yang normal, yang sehat pikirannya pasti berkata, saya ingin jadi orang yang berhasil, Pak. Kalau kerja, pekerjaan saya berhasil. Kalau berumah tangga saya berhasil. Kalau sekolah saya berhasil. Saya percaya semua orang rindu jadi orang yang berhasil. Bukan hanya berhasil, tapi beruntung. Wah,
Beruntung ini luar biasa. Kalau berhasil itu ada sesuatu yang kita kerjakan. Kalau beruntung itu tidak kerjakan, tapi kita dapat sesuatu. Contoh, ya tiba-tiba saja Bapak Ibu Saudara dapat undian berhadiah karena mungkin membeli sesuatu atau menabung di tempat tertentu, lalu diinformasikan kamu mendapat undian berhadiah sebuah mobil. Wah, ini namanya beruntung, bukan berhasil ya. Kalau berhasil itu kita kerjakan sesuatu, apa yang kita kerjakan itu membawa manfaat, berhasil. Tapi kalau beruntung, tidak mengerjakan sesuatu, tapi bisa mendapatkan sesuatu, yaitu kayak undian berhadiah dan sebagainya. Ini namanya lucky, ya, lucky man, orang yang beruntung. Wah, kalau jadi orang yang beruntung kan semua orang kepingin, ya. Berhasil saja kepingin, apalagi beruntung, lebih kepingin lagi. Ya. Nah ini firman Tuhan berkata, Yosua bilang dalam Yosua 1 ayat 8, perkatakan firman, renungkan firman, lakukan firman, maka engkau akan jadi orang yang berhasil dan beruntung. Nah Yosua mengucapkan ini di pasal yang pertama, dan di pasal yang terakhir kembali Yosua berkata, ingatlah firman Tuhan. Jadi rupanya Yosua tahu betul betapa pentingnya firman Tuhan. Itulah sebabnya di pasal pertama dia berkata, perkatakan firman, renungkan firman, lakukan firman. Dan di pasal yang terakhir dia bilang, beginilah firman Tuhan. Inilah firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan sangat penting, sangat bermanfaat, sangat luar biasa dampaknya bagi hidup umat Tuhan. Karena itulah yang pertama, pesan Yosua, pesan-pesan terakhir di akhir kepemimpinannya adalah fokus, perhatikan dengan sungguh firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat kembali dalam Yosua pasal 24 di ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat 14 ini, Yosua berpesan mengucapkan kata yang kedua adalah hormati Tuhan dan beribadah dengan tulus dan setia. Sekali lagi, hormati Tuhan dan beribadah dengan tulus dan setia. Menghormati Tuhan, tadi dikatakan takutlah akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan itu bukan seperti orang ketakutan, bukan. Banyak umat Tuhan salah menyangka, salah berpikir kalau mendengar kata takut akan Tuhan itu berarti ketakutan kepada Tuhan. Oh tidak. Tuhan tidak menginginkan kita umat Tuhan jadi orang yang ketakutan. Enggak. Karena firman Tuhan berkata janganlah kamu takut, janganlah kamu takut. Itu berulang kali firman Tuhan ngomong begitu. Nah masa Tuhan menginginkan supaya kita ketakutan sama Tuhan? Enggak. Kata takut akan Tuhan itu punya pengertian menghormati Tuhan. Sudah tentu tahu ya, apa arti menghormati? Menghormati itu berarti menghargai, tidak sembarangan, tidak meremehkan, tidak menyepelekan, apalagi sampai melecehkan atau menghina. Tidak. Karena menghormati Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang yang kita hormati, saya percaya kita akan menunjukkan sikap penghormatan kita. Waktu diajak ngomong, mata kita melihat, ada kontak mata dengan orang yang kita hormati. Waktu dia ngomong, kita lihat dia. Gak mungkin kalau orang kita hormati, dia ngajak kita ngomong lalu pandangan kita ke tempat lain. Gak mungkin. Itu berarti orang itu kurang kita hargai. Tapi kalau orang yang kita hormati, waktu dia ngomong, kita perhatikan, oh iya Pak, iya betul. Ya kadang-kadang bukan cuma kontak mata, ini kepala bisa ikut manggung-manggung. Ya, wah, badan juga
perhatiannya tertuju, ya, badannya juga sikapnya hormat, sikapnya baik, sikapnya benar. Nah mungkin ya ketemu dengan orang yang kita hormati lalu kita sambil kayak kakinya santai itu saja, tangannya sambil berkaca pinggang gini, ya enggak mungkin. Itu mungkin cuma teman kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang yang kita hormati, nggak mungkin sikapnya seperti itu. Contoh ketemu dengan pejabat pemerintah, berani kan bersikap sembarangan? Dengan tangan dimasukkan di sini, kaki miring-miring, ya, santai-santai gitu ya. Diajak ngomong pandangannya ke tempat lain. Saya percaya tidak ada orang yang seperti itu. Tidak ada. Mengapa? Karena kita menghormati. Bagaimana terhadap Tuhan? Kalau kita menghormati Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana sikap kita? Itu menunjukkan apakah kita menghormati Tuhan atau tidak. Ya. Nah, dikatakan hormatilah Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tulus itu bicara motivasi. Tulus itu bicara motivasi. Ya, tentu kalau kita berharap ya, kalau kita menjalin hubungan, ini yang pemuda-pemudi ya, menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ya, awalnya kan teman biasa. Lama-lama jadi teman dekat. Lama-lama jadi teman spesial. Terakhir jadi teman apa, Suhu? Teman hidup. Nah, kan gitu kan, tujuannya kan begitu. Ya, teman biasa, teman dekat, teman spesial, akhirnya teman hidup. Nah, saya percaya kita berharap bahwa calon pasangan kita itu adalah orang yang tulus mengasihi kita. Bukan mengasihi karena ada motif-motif tertentu dalam tanda kutip. Oh iya, aku mau sama dia soalnya sugih, kaya. Aku mau sama dia soalnya, bukan. Saya percaya kita berharap calon pasangan kita itu mengasihi kita, mencintai kita dengan motif yang baik dan benar, tulus. Tidak ada motif-motif tersebut. Terhadap Tuhan pun sama. Tuhan bilang kalau beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan motif yang tulus, dengan tulus ikhlas dan setia. Kalau tulus bicara tentang motivasi, kesetiaan itu bicara tentang tidak berubah, tidak mudah berubah, punya komitmen. Hari-hari ini cari orang yang seperti ini sulit ya. Semakin lama cari orang yang setia itu semakin sulit. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ayatnya, Amsal 20 ayat 6. Ini terkenal, saya paling sering mengutip ayat ini. Amsal 20 ayat 6 berkata begini, banyak orang menyebut diri baik hati. Jadi orang yang baik itu masih gampang. Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Aku ini loh orang baik. Aku suka nyumbang panti asuhan, aku suka nyumbang panti jompo, aku suka nolong orang. Oke, banyak orang menyebut diri baik hati. Baik hati itu masih banyak, masih bisa ditemukan. Masih banyak orang yang bisa melakukannya. Kebaikan itu masih bisa. Tetapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Kata siapakah yang menemukan orang setia? Berarti menemukan orang setia itu semakin lama semakin sulit. Sulit. Betul atau tidak, Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya sendiri dalam hati. Kalau saya memang mencermati itu betul juga. Sulit. Jadi kalau kita punya orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang setia, wah itu luar biasa. Punya keluarga yang setia, itu berkat luar biasa. Punya rekan kerja yang setia, itu berkat luar biasa. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Allah, keluargaku setia ya biasa. Allah, teman kerjaku setia yang biasa. Itu nggak biasa, so. Itu nggak lumrah. Di hari-hari ini nggak lumrah, so. Nggak gampang. Itulah firman Tuhan bilang, siapa yang menemukan orang yang setia? Tapi kalau ada orang di sekitar kita nggak setia, ya sudah, itu pilihan mereka. Yang penting kita belajar jadi orang yang setia. Itu yang penting.
Karena setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Jadi kalau yang lain tidak setia ya sudah. Ya, tapi yang penting kita mau belajar setia. Beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Motivasinya benar, baik, tulus, dan setia. Tidak berubah. Punya komitmen. Itu yang kedua. Ya. Pesan Yosua yang kedua, kalau yang pertama adalah fokus kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat bermanfaat, mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, bahkan membuat orang jadi berhasil dan beruntung. Itu firman Tuhan. Penting untuk tahu firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan tentunya melakukan firman Tuhan. Lalu yang kedua, hormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Yang ketiga sekarang, yang terakhir. Kembali dalam Yosua pasal 24 di ayat yang ke-15. Yosua 24 di ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ada kata pilihlah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, pesan yang terakhir dari Yosua yang ketiga adalah Yosua menekankan pentingnya untuk bisa membuat keputusan yang benar. Sekali lagi, membuat keputusan yang benar. Bukankah setiap hari Bapak Ibu Saudara saya dihadapkan dengan pilihan-pilihan? Setiap hari, saudara. Bangun pagi, kita mulai berpikir, kita mulai memutuskan dari sekian banyak pilihan. Aku mau lakukan apa hari ini? Pagi-pagi juga waktu bangun pagi kan kita juga buat keputusan. Waduh, mendung. Waduh, hujan. Hujannya kok lama ya, tidak selesai-selesai. Ini mau lanjut tarik selimut dan lanjut tidur, atau bangun lalu siap-siap pergi ke gereja. Pilihan. Nah, Bapak Ibu yang ada di luar ini berarti memutuskan, membuat keputusan. Meskipun hujan, saya tetap berangkat ke gereja, ke rumah Tuhan. Setiap hari kita dihadapkan pilihan, saudara. Mulai dari mungkin pilihan yang kecil, hal-hal yang kecil. Makan apa ya? Makan apa itu cuma hal-hal kecil. Tapi kalau salah milih dampaknya juga bisa terasa. Ya, makannya sembarangan, akhirnya perutnya sakit, mules. Nah, maaf bicara ke kamar mandi bolak-balik. Ya, makan sembarangan terus sepanjang hidup, makan sembarangan. Umur tertentu muncul macam-macam timbunan kolesterol, ya, asam urat, trigliserid, atau apalah yang lain, so. Karena sepanjang hidup makannya sembarangan. Ya, saya pun juga belajar jaga. Dulu waktu masih muda itu kalau makan sembarangan, ya, bertambah umur saya makin ngerti, tidak boleh gitu ya, harus makin bijak. Jadi kalau makan itu mesti hati-hati, ya, mesti dijaga. Enaknya cuma di mulut, tapi dampaknya ini membawa tubuh jadi sakit. Nah, tapi mungkin kita kata cuma makan Pak, hal kecil. Tapi kalau hal yang besar, nah kita harus lebih berhati-hati tentunya di dalam membuat sebuah keputusan. Apa Pak hal yang besar? Mungkin hal yang besar bagi kita saat kita akan memilih calon pasangan hidup. Ini hal yang besar tuh. Karena apa? Bagi orang Kristen itu teman hidup, entah itu suami, entah itu istri, itu bersifat mengikat sampai mau memisahkan. Ini bagi orang Kristen yang benar ya. Tapi sekarang banyak orang Kristen yang tidak benar. Ya, karena dianggap pernikahan itu bisa dengan gampang cerai. Padahal Allah itu membenci perceraian. Ya, kita berkata begitu. Ya, dan ini hal yang besar. Jadi kalau mau memutuskan dengan siapa yang aku akan menikah, saya titip pesan para pemuda-pemudi, jangan terburu-buru. Ya, kalau sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, tutup mata rapat-rapat.
Mengapa? Nah kalau belum menikah kan Bapak Ibu Saudara masih bisa milih loh. Saya mau sama siapa? Karena Tuhan itu tidak nyodor langsung dibuka kita ya, ini loh judul enggak. Kita minta hikmat Tuhan untuk kita menentukan pilihan siapa yang akan jadi calon suami, calon istri. Apakah dia orang yang takut akan Tuhan? Dia orang yang mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Dia juga mengasihi saya dengan tulus? Atau sebaliknya? Nah kalau sebaliknya buat apa diteruskan? Itu namanya menyiksa diri. Iya kan? Nah, kalau calonnya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak mengasihi, mencintai dengan tulus karena ada maunya, nah ya percuma kan? Nanti baru hidup rumah tangga 1 tahun, 2 tahun sudah berantem. Bukan cuma berantem, lama-lama permusuhan tingkat dewa. Ya, pertama bisa raja, lama-lama bisa kantor, lama-lama bisa rumah, lama-lama bisa dunia. Ya, karena apa? Ya itu lagi, memang salah kok ya. Kok maksa gitu loh? Sudah terlanjur jatuh cinta ya Pak. Nah, itu repot semua ya. Orang kalau sudah terlanjur ngomong jatuh cinta, itu katanya tai kucing juga dirasa apa Saudara? Nah, sudah tahu siapanya. Tai kucing kok bisa dirasa coklat itu goblok Saudara. Lu ya beda loh, tai kucing sama coklat kok bisa sama. Tapi katanya sudah terlanjur jatuh cinta. Ya. Nah, itu konyol ya. Kita nggak boleh seperti itu. Minta hikmat Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Buat keputusan yang besar kalau soal membangun rumah tangga, siapa suami, calon istri, berdoa sungguh-sungguh, buka mata lebar-lebar. Bagi yang sudah terlanjur menikah, sudah tidak boleh buka mata. Sekarang tutup mata, sahabat-sahabat. Ini sudah jadi suami kita, sudah jadi istri kita, ya sudah, jalani. Itu pilihanmu, risiko yang harus dihadapi. Suamiku mencet, Pak. Bojoku mencet, Pak. Istriku mencet, siapa sih milih? Awakmu dia milih. Gak ada sih milih-milih, Pak. Ya sekarang risiko ditanggung. Sekarang berdoa minta kekuatan Tuhan supaya kita bisa jadi berkat buat suami kita. Korintus berkata kalau ada suami yang belum sungguh-sungguh memenuhi panggilan Tuhan, belum datang kepada Tuhan, istri jangan menceraikan. Istri berdoa buat suami. Siapa tahu suami itu satu kali bisa datang kepada Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Tapi kalau belum menikah, ya jangan. Tapi kalau sudah menikah, ya sudah terlanjur. Nasi sudah jadi bubur. Sekarang berdoa, bergumul, berjuang buat pasangan hidup yang belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oke, ya. Jadi ini hal yang besar, mesti didoakan, dipikirkan, dipertimbangkan dengan baik sehingga kita tidak salah membuat keputusan. Ingat bahwa setiap pilihan yang kita buat, setiap keputusan yang kita ambil, itu selalu ada hasil dan akibatnya. Sekali lagi, setiap keputusan yang Bapak Ibu Saudara saya buat, setiap pilihan yang kita buat, itu selalu ada hasil dan akibatnya. Selalu, apapun itu. Ini perlu kita ingat. Jangan sampai membuat keputusan tapi tidak siap menanggung hasil atau akibatnya. Ini konyol. Kalau buat keputusan saya harus siap menanggung akibatnya. Itu namanya orang dewasa. Yang kedua, pertimbangkan setiap keputusan yang akan dipilih. Dipertimbangkan masa-masa, didoakan, minta tuntunan Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil, supaya kita tidak salah membuat keputusan. Kalau salah, kita kena dampak yang negatif. Ingat kisah Lot, Bapak Ibu Saudara tahu kisah Lot. Alkitab menulis Lot salah memilih. Dia memilih daerah Sodom Gomora yang secara pandangan mata menjanjikan, tapi itu bukan atas kehendak Tuhan. Itu pilihannya sendiri. Di kota Sodom dan Gomora itulah membuat akhirnya Lot keluarganya hancur. Salah pilih. Istrinya jadi tiang garam, anak-anaknya melakukan perkawinan dengan bapaknya sendiri. Wah, mesum. Ya. Jadi akhirnya Lot punya anak sekaligus cucunya. Wah, ngeri ya. Kok sampai seperti ini? Salah milih. Bukan salahnya Tuhan, salahnya Lot. Tanpa Tuhan, kalau memilih, ingat ada dampaknya. Pertimbangkan setiap pilihan dengan baik. Buat keputusan dengan melibatkan Tuhan, supaya kita tidak salah pilih.
Karena setiap pilihan itu selalu ada dampak, ada hasil, ada akibatnya. Nah, Yosua berkata kepada Israel, "Kuberjangan kepadamu ada pilihan ini. Pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku," kata Yosua, "kami hanya akan beribadah kepada Tuhan." Ya, jadi Yosua yang ketiga yang dia pesankan. Kalau yang pertama fokus kepada firman Tuhan. Yang kedua, hormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Dan yang ketiga yang terakhir, ingat di hidup ini adalah ada pilihan. Karena hidup adalah pilihan. Di hidup ini selalu ada pilihan. Kamu harus memilih. Dan kalau memilih, hati-hati. Ya, karena pilihan itu akan berdampak dalam hidup kita. Nah, inilah 3 pesan yang Yosua sampaikan di hari-hari atau masa-masa terakhir dalam kepemimpinan. Dan memang kalau Bapak Ibu baca berikutnya, Yosua akhirnya mati di usia 110 tahun. Dan dia dicatat dalam Alkitab, dia mengucapkan hal tadi yang sudah kita belajar. Ya, ayo Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan 3 hal ini. Ya, kiranya 3 hal ini boleh mengingatkan kita sebagai umat Tuhan menjalani hari-hari yang akan datang. Ya, banyak yang memprediksi akan semakin sulit. Ya memang firman Tuhan berkata hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Katanya 25 sulit, 26 sulit, 27 mungkin agak sedikit membaik. Nanti membaiknya ada yang memprediksi di tahun 32. Saya nggak tahu itu benar atau enggak, nggak tahu ya. Cuman ada yang memprediksi seperti itu. Tapi satu hal yang pasti, kalau Bapak Ibu Saudara saya bersama dengan Tuhan, kita bersyukur. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, itu menyertai kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru, Dia akan menopang kita, Dia akan membimbing, menuntun langkah hidup kita, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap kita umat-umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. Jadi mari kita naikkan syukur kita senantiasa kepada Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh
membuatku berada di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berada di matamu. Dengan teduh, dengan sungguh saya mengajak Bapak Saudara bersama katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Mendengarkan syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang baik. Katakan selalu. Mari tutup dan dipulang secara serendah. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau melimpahkan anugerah berkat-Mu yang membuat kami terpesona betapa Tuhan sungguh dahsyat dan luar biasa. Karena kami membawa hati dan hidup kami senantiasa dekat dan melekat kepadamu Tuhan. Meskipun ada tantangan, masalah, kesulitan, tetapi tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena kasih Tuhan terlampau besar dan ajaib buat kami. Justru ketika ada tantangan, masalah, kesulitan, semakin kami datang mendekat, semakin kami datang melekat kepada Tuhan. Karena kekuatan yang baru akan Tuhan limpahkan. Tangan Tuhan menopang kami, sehingga kami tidak sampai jatuh tergeletak. Tuhan memberikan bimbingan, tuntunan, bahkan memberikan kemenangan. Karena itulah janji-Mu yang selalu Kau tepati bagi kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih menerima firman yang sudah kami terima bersama pada pagi hari ini. Sehingga sungguh setiap kami sebagai umat-umat Tuhan fokus kepada firman Tuhan. Kami menjadi umat Tuhan yang menghormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia, serta kami boleh membuat keputusan dari begitu banyak pilihan yang ada di depan kami. Minta hikmat tuntunan Tuhan. Kami melangkah, melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah yang akan kami ambil, keputusan yang akan kami buat, sehingga keberhasilan, kemenangan, kesuksesan, janji Tuhan yang indah itu boleh terjadi dan tergenapi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan,
diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, diberkati masa depan kami, ada di dalam tangan Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula buat teman-teman seiman kami yang membutuhkan bantuan doa untuk mereka-mereka yang sakit Tuhan, baik untuk kesehatan Mama dari Bapak Nawan, baik untuk kesehatan Pak Beni, maupun juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit Tuhan. Lewat tempat ini kami berdoa, kami mohon dalam kuasa-Mu yang ajaib menjamah, pulihkan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit boleh disembuhkan. Kuatkan, teguhkan iman mereka untuk mereka tetap percaya, berharap, dan mereka boleh menjalani kehidupan dengan sukacita Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surga. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.